Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita memasuki minggu terakhir bulan Mei. Saya mengucap syukur pemeliharaan Tuhan atas kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya luar biasa. Sekalipun ada banyak hal terjadi, tetapi kalau hari ini kita masih bisa beribadah bersama-sama sekalipun di rumah masing-masing, Tuhan melindungi dan memberkati kita, itu hal yang luar biasa. Minggu ini minggu terakhir dari tema Walking by Faith, yaitu berjalan dengan iman. Setelah 4 minggu yang lalu kita membahas semua tentang Elia. Yang pertama yaitu tentang merespon dengan ketaatan, yang kedua merespon dengan komitmen, serta yang ketiga merespon dengan keteguhan hati, dan minggu yang lalu merespon dengan kegigihan, resilience, dan hari ini adalah yang terakhir yaitu merespon dengan humility atau kerendahan hati. Firman Tuhan masih tetap kita ambil dan bahas dari kisah Elia. Kemarin saya agak cukup sulit mencari kaitan antara kerendahan hati dari kisah Elia ini. Ternyata setelah saya telusuri kembali kisah dari 1 Raja-Raja 18, akhirnya saya menemukan beberapa bentuk kerendahan hati dari kisah Elia ini. Yang pertama terambil dari 1 Raja-Raja 18 ayatnya yang ke-25. Saya memberi judul bentuk dari kerendahan hati ini adalah sikap mendahulukan orang lain. Di sana tertera, kemudian Elia berkata kepada nabi-nabi Baal itu, "Pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggilan nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api." Dalam persiapan untuk membuktikan Allah siapa yang benar-benar hidup, Elia mengajak 450 Nabi Baal itu untuk semacam kompetisi untuk membuktikan Allah siapa yang hidup. Dan dia minta 2 ekor lembu, masing-masing untuk dia 1 dan untuk para Nabi Baal itu 1. Tetapi yang unik di ayat ini dikatakan, Elia memberikan kesempatan pertama kepada para Nabi Baal. Dia katakan, pilihlah seekor lembu dan olahlah itu lebih dahulu. Ya, di edisi bahasa Inggrisnya lebih jelas lagi. Choose one of the bulls of yourself and go first. Artinya silakan duluan. Ya, memang ada kalimat di belakang karena your are the majority. Jadi Elia dia mengerti hanya dia satu-satunya nabi yang tersisa yang masih percaya kepada Allah yang hidup, sementara seluruh Israel dipengaruhi oleh semua nabi Baal dan mereka benar-benar tidak lagi menyembah Allah yang hidup. Karena itu dia memberikan kesempatan pertama. Nah, Bapak Ibu Saudara, bentuk dari kerendahan hati, sekalipun dia meyakini Allahnya adalah Allah yang hidup dan memang terbukti waktu dia ada di Sarfat, waktu dia ada di Sungai Kerit, tetapi begitu sampai di masa ketemu untuk membuktikan Allah siapa yang hidup, dia memberikan kesempatan pertama kepada orang lain, yaitu kepada 400 Nabi Baal. Ini yang perlu kita terima sebagai kebenaran. Kebanyakan orang ingin didahulukan, kebanyakan orang ingin kalau bisa dinomor satukan, apalagi kalau dalam urusan antri mengantri, ya, semua ingin lebih didahulukan. Tetapi hari ini kita belajar Elia melepaskan hak itu untuk diberikan kepada para Nabi Baal terlebih dahulu. Jadi bentuk kerendahan hati yang pertama di sini yaitu sikap mendahulukan orang lain. Nah, berikutnya yang kedua terambil dari 1 Raja-Raja 18 ayatnya yang ke-30. Saya beri judul di sini yang kedua bentuk dari kerendahan hati yaitu siap memperbaiki mezbah. Ayat yang ke-30 dikatakan, kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Bapak Ibu Saudara, sudah sekian lama sejak Ahab memerintah semua mezbah persembahan korban bagi Allah itu dihancurkan.
sehingga tidak ada lagi orang yang mempersembahkan korban bakaran yang benar. Semua diambil alih oleh para nabi Baal. Tetapi waktu Elia sampai ke titik dia harus membuktikan Allahnya yang hidup, dia mengajak semua rakyat berkumpul di sekeliling dia, dan bukan untuk menonton kehebatan, keahlian dia, bagaimana Tuhan memakai dia, tetapi dia menunjukkan dia kembali menyusun 12 batu untuk membuat kembali mezbah yang sudah hancur itu menjadi sebuah mezbah yang utuh kembali. Dia mengambil 12 batu melambangkan 12 suku Israel, dan dia meletakkan anak lembu di atasnya, dan dia minta 3 kali ya seluruh anak lembu, daging, dan semua yang ada di sekeliling mezbah disiram air. Per bagian itu 4 buyung, artinya 3 kali 4, 12 buyung, sama melambangkan 12 suku Israel. Semua aturan-aturan dalam membangun mezbah dikerjakan kembali oleh Elia. Dan dalam bahasa Inggris sekali lagi dikatakan, He repaired the altar of the Lord that had been torn down. Artinya betul-betul Elia membangun dan memperbaiki, repair, ya, memperbaiki altar yang sudah rusak itu. Kalau yang pertama, dia mendahulukan orang lain. Tetapi yang kedua, begitu bagian yang harus dia kerjakan. Nomor 1 yang dia kerjakan, dia tidak meminjam altar orang lain, tetapi dia membangun sendiri mezbahnya. Hari ini kita mau belajar bentuk kerendahan hati, siap untuk membangun kembali mezbah. Kalau saudara ingat, minggu lalu, saya lupa, 2 minggu lalu ya, berbicara bagaimana ketaatan itu kita harus merebut kembali mezbah kita. Tetapi bukan sekedar merebut, di dalam bagian ini kita belajar Elia mau kembali membangun mezbah yang sudah hancur. Bukan kebetulan hari-hari ini sekali lagi kita lebih banyak di rumah. Ini waktunya saudara dan saya diberi kesempatan untuk memperbaiki mezbah altar keluarga kita masing-masing. Apa yang mungkin selama ini sudah tidak lagi ada, yang sudah dirusak, tetapi Tuhan membuat semua itu menjadi waktu bagi kita hari-hari ini untuk memperbaiki altar tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagian yang kedua, bentuk dari kerendah hatian, yaitu rendah hati itu artinya mau memperbaiki mezbah yang sudah rusak. Yang ketiga, bentuk dari kerendah hatian terambil dari ayat yang ke-36. Saya memberi tema di sini, bukan tema judul, yaitu menempatkan Allah sebagai Allah. Ya, di dalam ayat yang ke-36 dikatakan, kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah." Elia mau supaya orang yang ada, rakyat yang mengelilingi dia, mengetahui bahwa Allah adalah Allah yang hidup. Dia mau menempatkan Allah pada posisinya. Ada banyak orang percaya kepada Allah, tetapi dalam sikap hidup keseharian tidak menempatkan Allah sebagai Allah. Kita hanya menempatkan Allah sebagai ban serep. Kita hanya menempatkan Allah sebagai ritual agama kita. Kita hanya menempatkan Allah kalau kita lagi butuh sesuatu. Tetapi hari ini kita mau belajar. Elia mengumpulkan semua orang, dan dalam perkataannya dia berkata, ya, supaya biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah, ya, yang ada di tengah-tengah Israel. Dan lebih lanjut dia berkata, dan bahwa aku ini hamba-Mu. Dia menempatkan Allah pada posisi Allah, sementara dirinya sendiri tetap sebagai hamba, ya. Dan atas firman-Mu lah aku melakukan semua perkara ini. Dia ingin semua bangsa Israel tahu bahwa ini bukan demonstrasi yang dia inginkan pribadi, tetapi yang dia kerjakan adalah firman Tuhan. Bagian yang ketiga, bentuk kerendah hatian, yaitu menempatkan Allah pada posisi yang sebenarnya sebagai Allah. Dan akhirnya bagian yang berikutnya,
Dikatakan waktu dia mau orang mengenal dan menempatkan Allah sebagai Allah, akhirnya di bagian yang ayat yang ke-37 dikatakan, Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali. Elia mau supaya diketahui oleh semua orang, dan akhirnya semua orang yang mengetahui bahwa Allah itu Allah yang ajaib, Allah yang hidup, dan yang membuat hati orang bertobat. Luar biasa. Ya dikatakan, Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali. Kita tahu di perjanjian baru kita diajarkan, Roh Kudus yang membuat seseorang diinsafkan dari dosa, ya, dari semua penghakiman dan segala sesuatu yang akan datang. Kita hanya bisa memberikan nasihat, kita hanya bisa menyampaikan firman Tuhan, tapi yang bisa mengubah hati orang sampai seseorang itu bisa bertobat adalah karya Roh Kudus. Dan Elia menyadari hal itu. Artinya, sekalipun dia bisa mendemonstrasikan kasih Allah yang luar biasa, kuasa Allah yang ajaib, tetapi dia tidak bisa mengubah hati orang. Karena itu dia berkata di sana, ya, Engkau yang membuat hati mereka bertobat kembali. Ayat yang ke-37, dan ini saya catat sebagai bentuk kerendah hatian, ya. Selanjutnya, ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-39. Begitu Allah menurunkan api dari langit, dan semua peristiwa yang ajaib itu terjadi, seluruh bangsa Israel akhirnya kembali mengakui bahwa Tuhanlah Allah. Inilah bentuk-bentuk kerendah hatian yang kita belajar dari kisah Nabi Elia. Tapi saya ingin mengulang kembali saudara, sedikit review definisi dari kerendah hatian yang pernah saya angkat sebelumnya, yang ditulis oleh Andrew Murray. Ya, kita lihat di sana, kerendah hatian itu didefinisikan sebagai kerendahan hati adalah ketenangan hati yang sempurna. Ya, tidak mengharapkan sesuatu, tidak merasa bangga terhadap sesuatu yang dicapai atau dilakukan, tidak merasa terganggu terhadap tindakan yang menentang, tetap tenang meski tidak ada yang memuji. Ketika disalahkan atau bahkan direndahkan. Kerendahan hati mengembalikan semua yang kita kerjakan kepada Allah. Kita hanya hamba. Hasil dari yang kita kerjakan itu bukan karena kita, tetapi karena Tuhan yang bekerja di dalam kita. Nah, Alkitab penuh contoh bagaimana jika seseorang ya dikuasai oleh kecongkakan lawan dari kerendah hatian, maka dampaknya akan alami kehancuran, ditentang oleh Allah dan direndahkan. Ayat-ayatnya ada di sana. Jadi bahaya dari kecongkakan lawan dari rendah hati ini, saudara akan alami kehancuran. Bahkan Tuhan sendiri akan menentang saudara, dan akhirnya Tuhan merendahkan saudara. Ada sebuah cerita bahaya dari kecongkakan waktu masa Perang Dunia Kedua antara tentara Inggris dan tentara Jerman. Terjadi suatu ketika ada banyak tentara Jerman yang ditangkap dan disandra di dalam penjara di Inggris, dan ternyata ada beberapa yang mengalami luka parah akibat mungkin tembakan dan harus segera dioperasi. Salah seorang tentara Jerman ini dibawa masuk ke rumah sakit oleh seorang dokter, dan hari itu juga, detik itu juga dia harus terima transfusi darah. Begitu dibawa masuk ke ruangan untuk dioperasi, dia harus terima transfusi darah. Tetapi apa yang terjadi? Tentara Jerman ini bertanya kepada dokter, apakah darah yang akan saya terima adalah darah orang Inggris? Dokter itu bilang, ya benar, ini darah orang Inggris yang sehat, yang sangat kamu butuhkan. Tetapi apa jawab tentara Jerman itu? Lebih baik saya mati daripada saya menerima darah orang Inggris. Saudara, bentuk kecongkakan hati, ya, ini akhirnya membawa tentara Jerman ini harus mati. Tidak beberapa lama dokter dan para perawat membawa dia keluar ruangan dalam kondisi sudah meninggal dunia karena dia tidak mau menolak transfusi darah dari orang Inggris. Wow, akhirnya semua tentara Inggris yang melihat peristiwa itu hanya mengatakan, bodoh sekali orang ini, ya, hanya karena kesombongannya. Nehemia menjadi contoh
Orang yang memiliki kerendah hatian, yang peduli akan bangsanya, sekalipun dia sudah memiliki kedudukan yang enak, ya, tetapi dia terus berdoa bagi bangsanya. Lebih dari sekedar berdoa, dia menggalang bantuan. Lebih dari sekedar menggalang bantuan, dia pergi pulang kembali ke Yerusalem untuk mendorong bangsanya membangun tembok yang sudah hancur. Elia tadi kita belajar, dia membangun kembali mezbah. Nehemia melakukan hal yang sama, dia membangun tembok Yerusalem dengan kerendah hatian, ya. Dia membawa semua, ya, seluruh kebutuhan untuk membangun tembok itu lewat semua kerinduan dia. Ada bagian yang berkata, the highest form of the prayers come from the depth of a humble heart. Artinya, bagian terdalam dari sebuah permohonan doa, di dalamnya, ya, ada kerendah hatian. Lebih lanjut, Robert F. Kennedy pernah berkata, hanya mereka yang berani menerima kegagalan besarlah yang akan memperoleh sesuatu yang besar. Artinya kerendah hatian itu termasuk rela untuk gagal. Kalau memang Tuhan inginkan dia harus mengalami kegagalan, maka dia harus merelakan diri untuk gagal. Karena ujungnya, lewat kegagalan Tuhan ingin membuat sesuatu yang jauh lebih baik. Saudara, saya mau tanya, siapa di antara saudara pencinta sepak bola yang hafal semua juara FIFA dari awal turnamen FIFA dilakukan sampai terakhir? Saya mau katakan, sehebat-hebatnya kita mengingat, kalau saya tanya, siapa juara FIFA 20 tahun lalu? Pasti saudara agak kesulitan menjawab. Karena Piala Dunia 4 tahun sekali. Ya, berarti 5 periode sebelumnya. Periode terakhir 2018, ya. Maksud saya begini, saudara, ada banyak hal yang fenomenal terjadi di dunia, tetapi tidak banyak orang bisa mengingat. Saat itu terjadi euforia mengingat kemenangan itu ada. Tetapi begitu berlalu, tidak sampai 10 tahun, orang sudah melupakan apa yang terjadi. Sementara bentuk dari kerendah hatian yang kita mau belajar, dia lebih berorientasi kepada sesuatu yang jauh lebih kekal. Ya, Albert Pine pernah menyatakan, apa yang kita lakukan untuk diri kita sendiri akan mati bersama dengan kita. Apa yang kita lakukan bagi orang lain dan dunia akan tetap ada dan abadi. Artinya, semua pencapaian, semua hal yang luar biasa, tetapi jika itu orientasinya pada diri kita sendiri, maka akan sekejap orang bisa melupakan itu. Nama besar hanya sesaat, tetapi kalau orientasinya hanya untuk diri sendiri, dengan cepat itu akan tidak lagi diingat. Tetapi kita berorientasi untuk menolong orang lain, bahkan menolong untuk ada perubahan bagi dunia ini, itu akan dicatat oleh sejarah dan akan terus menjadi cerita yang dibawa dari generasi ke generasi. Ada sebuah hukum yang sedikit aneh, namanya paradox law. Artinya hukum yang selalu bertolak belakang dengan apa yang seharusnya. Dan Alkitab penuh dengan paradox law ini. Ya, dikatakan jalan ke atas, the way up is down. Jalan untuk menuju ke atas justru turun ke bawah. Ya, Alkitab banyak mengajarkan, jika engkau ingin menjadi yang terbesar, engkau harus menjadi hamba. Jika engkau ingin menjadi pemimpin, engkau harus siap untuk menjadi pelayan. Ada begitu banyak hal yang paradoks, tetapi itulah hukum kebenaran dari firman Tuhan. Dan hari ini kita belajar tentang kerendah hatian. Cara untuk mencapai puncak justru merendahkan diri, mengerjakan segala sesuatu dengan penuh kerendah hatian. Maka dampaknya saudara akan dihormati, berbahagia, memiliki bumi, ditinggikan dan dikasihi, ya, menikmati belas kasihan Tuhan. Nah, bagaimana agar memiliki kerendah hatian seperti Yesus? Secara singkat, ya, dikatakan, mari prioritaskan orang lain. Yesus datang untuk saudara dan saya. Dia memprioritaskan Bapak, Ibu, dan saya. Dia berani mengambil resiko. Dia melihat kebutuhan untuk penebusan dosa. Dan dia turun memenuhi kebutuhan itu.
Dia memulainya dengan mengerjakan hal-hal yang sederhana, ya, tanpa pamrih apapun. Nah, bagian kita mari mulai hari ini dengan lewat tindakan-tindakan yang kecil, belajar untuk mengasihani orang lain. Dan terus kembangkan kepekaan kita untuk bertindak. Ini adalah cara kita secara praktis untuk bisa memiliki kerendah hatian, menumbuhkan kerendah hatian. Pertama, juga tidak mudah tersinggung. Ya, Matius 5 ayat 5. Mengutamakan orang lain dalam melayani, Efesus 5 ayat 21. Tidak suka pamer apa yang sudah dihasilkan dikerjakan. Sadar bahwa kita hanya hamba, Yakobus 4, 6, 10. Dan menghormati otoritas, tidak membela diri, 1 Petrus 5 ayat 6 dan ayat 5 dan ayatnya yang ke-6, ya. Saudara, ending sebelum Yesus sampai disalib, dia berdoa secara pribadi, tersungkur di Getsemani. Itulah altar doa pribadi Yesus. Sebelum dia ditinggikan, dia merendahkan dirinya. Saya mengajak setiap Bapak Ibu Saudara, mari bangun kembali altar doa pribadi kita, altar doa keluarga kita, seperti yang dikerjakan oleh Elia. Bentuk rendah hatian, rela dan mau membangun kembali mezbah tersebut. Hari-hari ini kami lagi membaca bacaan leksionari, sudah sampai kepada kitab Yohanes, dan banyak sekali di dalam kitab Yohanes Yesus selalu terus-menerus mengedifikasi Allah Bapa. Ya, dikatakan aku datang berasal dari Bapa. Apa yang aku katakan itu yang Bapa suruh. Apa yang aku lakukan itu yang Bapa kehendaki. Pokoknya semua yang dia kerjakan tidak dia kerjakan atas inisiatifnya sendiri, tetapi karena Bapanya. Dia begitu mengedifikasi, ya, Bapanya. Lebih lanjut, begitu sampai ke peran Roh Kudus, dikatakan Roh Kudus akan menyatakan segala sesuatu yang telah diajarkan oleh Yesus. Dia adalah Roh kebenaran yang mengajarkan tentang kebenaran. Segala sesuatu yang didengar olehnya, itu yang akan disampaikan kepada para murid. Sekali lagi, 3 serangkai ini, Allah Bapa, Yesus, dan Roh Kudus, menerapkan kerendah hatian di antara ketiga-tiganya. Yesus dengan rendah hati selalu mengatakan segala sesuatu yang dikerjakan, itu tidak ada satupun yang bukan berasal dari Bapanya. Sebaliknya, Roh Kudus yang menolong, menghibur, mengajar kita, juga tidak mengajarkan yang lain selain apa yang dinyatakan oleh Yesus. Kalau di antara Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus mempraktekkan hal ini, maka ini adalah peringatan yang paling utama bagi setiap kita. Mari ambil kerendah hatian, belajar seperti Yesus. Saya mau menutup dengan Yesaya 42 ayatnya yang pertama, dikatakan di sini, lihat itu hambaku yang kupegang. Hambaku ini dalam, ya, mau dikatakan nubuatan Nabi Yesaya ini mengarah kepada Yesus. Jadi lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ada kalimat lihat itu hambaku yang kupegang. Karena itu di dalam slide saya kasih gambar Yesus itu seperti wayang. Mau golek, mau kulit, tetapi dia dipegang oleh Bapanya. Dikatakan di sana, ya, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan, aku menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Yesus menyerahkan dirinya kepada Allah Bapanya sepenuhnya sebagai sang dalang yang mengatur hidupnya seperti apa. Kapan dia mulai masuk dan terlihat, kapan dia harus alami semua aksi, dan kapan dia akhirnya harus mati. Itu semua ada di dalam pegangan atau kontrol Sang Allah Bapa. Saudara, hari ini kita mau belajar. Ada banyak hal mungkin kita tidak mengerti, tetapi ingat, ada satu tangan utama yang besar yang memegang hidup saudara dan saya. Mari relakan hidup kita untuk mengikuti kehendak-Nya. Sekali lagi, Allah mengasihi Bapak, Ibu, dan saya. Dia tidak pernah merancangkan hal yang negatif, sekalipun kita lagi menghadapi masa-masa sulit ini. Tetapi percayalah, waktu kita merelakan diri,
Merendahkan hati kita itu akan memudahkan Allah untuk mengarahkan hidup kita. Tetapi kalau kita mengeraskan hati kita melawan, justru akan mengalami hal yang semakin sulit. Tetapi karena Allah lebih kuat dari kita, maka tidak ada sejarahnya kita menang. Dia tetap akan melakukan kehendaknya dengan cara yang lebih keras lagi. Karena apa? Karena kita mengeraskan hati kita. Waktu kita melembutkan hati kita, maka Tuhan lebih mudah untuk melakukan kehendaknya dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan minggu ini memberkati saudara, dan biarlah lewat kebenaran firman ini kita belajar mengambil bentuk kerendah hatian seperti yang Nabi Elia sudah nyatakan bagi setiap kita. Kita lihat sekali lagi saudara, apa saja? Yang pertama yaitu mendahulukan orang lain, ya. Kedua, siap membangun mezbah. Dan yang ketiga, menempatkan Allah pada posisinya. Yang terakhir, agar diketahui oleh semua orang, agar semua orang bertobat. Artinya kita membawa hidup kita, Tuhan memakai kita, begitu terjadi pertobatan atas hidup orang lain. Sekali lagi kita menyadari itu bukan karena kita, tapi karena Roh Allah yang bekerja melalui setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur hari ini Engkau mengingatkan kami, ini waktu-waktu terbaik kami untuk berdiam diri, dan Kau mengajarkan supaya kami merendahkan hati kami, meresponi segala sesuatu yang terjadi dengan kerendah hatian. Seperti Engkau merendahkan dirimu dan tunduk kepada Allah Bapa. Seperti Roh Kudus yang merendahkan dirinya dan taat kepada anak, yaitu Sang Kristus. Hari ini Tuhan, kami mau belajar untuk memprioritaskan Engkau dalam hidup kami, mempraktekkan bentuk kerendah hatian dengan mendahulukan orang lain. Kami mau membangun kembali mezbah doa kami. Kami mau menempatkan Engkau sebagai Allah dalam hidup kami, bukan sekedar dalam posisi tertentu, dalam kondisi tertentu, tetapi setiap saat kami mau menjadikan Engkau Allah yang menguasai hidup kami, supaya melaluinya ada banyak orang ditarik dan dibuat hatinya untuk percaya bahwa Engkaulah Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh umat-Mu hari-hari ini, supaya sekalipun dalam kesulitan, tetapi belajar untuk tetap mengambil kerendahan hati, karena jalan untuk mengalami peninggian adalah melalui merendahkan diri di hadapan Tuhan, di dalam tangan Allah yang kuat. Maka Engkau akan meninggikan kami pada waktu-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Saudara, mari bangkit berdiri. Mari terimalah berkat-Nya, alami kekuatan Tuhan, dan biarlah sepanjang minggu ini saudara bisa menerapkan kerendah hatian dengan praktis dalam kehidupan pribadi saudara. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus yang penuh belas kasihan tercurah dalam hidup saudara. Biar kerendah hatian Kristus ada dalam setiap hati kita. Sekalipun ada begitu banyak penentang, tetapi tidak pernah membalas. Sekalipun ada banyak hal yang tidak sesuai keinginan, tetapi tetap taat. Biarlah kerendah hatian itu ada dan terus tercurah dalam kehidupan setiap kita. Serta kekuatan daripada Roh Allah yang kudus menaungi Bapak Ibu Saudara. Dan melaluinya Bapak Ibu dimampukan untuk terus taat mengerjakan kehendak Tuhan sampai janjinya digenapi atas hidup Bapak Ibu Saudara. Terimalah berkat-Nya, jadilah berkat bagi semua orang, dan terus hidup dalam kerendah hatian. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari yang diberkati boleh berkata, amin. Tuhan berkati, selamat hari Minggu, selamat menikmati sepanjang minggu yang akan datang.